perlu diinformasikan bahwasannya untuk pemateri pada hari ini adalah yang pertama Bapak Ahmad Habibi SPD, untuk pemateri kedua Bapak Rian Rista Sandi SPD, dan pemateri ketiga Ibu Dela Aprilika Prataluha SPD. Kepada beliau-beliau yang bertugas untuk berkenan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, untuk mengawali acara sharing session pada siang hari ini langsung akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Bapak Ahmad Habibi SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar dalam acara sharing session. Pagi Bapak Ibu. Pagi. IKM. Yes, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya adalah bukan pemateri yang sekedar sharing saja. Baik, materi yang pertama adalah percepatan implementasi kurikulum Merdeka Jenjang SD tahun 2023. Karena pada tahun 2022 ini di Muncar sudah ada kurang lebih, kalau nggak salah, ada 17 lembaga yang sudah terdaftar IKM. Salah satunya Sumber Beras 8, 6, 4, kemudian Kedung Rejo 4, 3, kalau nggak 1 juga, Sumber Sewu 2, ada Sumber Sewu 2. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalan dulu, mungkin nama saya mungkin asing, nggak dikenal. Nama saya adalah Ahmad Habibi. Saya dari SD 2 Kedung Rejo, Sekretaris 2 PKG. Sudahkah sekolah Anda mendaftar IKM? Oh, sudah? Oke, yang di ruangan pertama ini yang sudah daftar IKM? Ada? Bu Lili ini. Oke, ceritakan tentang IKM yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Apa sih perbedaannya? Terima kasih atas waktunya. Jadi IKM yang sudah kami laksanakan di sekolah saya khususnya, yaitu melaksanakan Merdeka Belajar pada siswa. Kemudian pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat kepada peserta didik itu bukan kita mengikuti kemauan anak, tetapi kita mengarahkan minat bakat siswa tersebut, minatnya apa, bakatnya apa, kita kembangkan. Misalkan anak-anak tidak mau belajar di dalam kelas, ya setidaknya kita ajak mereka jalan-jalan untuk meneliti, misalkan belajar IPA, kita belajar di luar kelas, seperti itu. Itu adalah salah satu kurikulum. Kemudian guru-gurunya juga, kalau misalkan butuh materi, itu melihat pada platform Merdeka Mengajar. Ya, di situ banyak sekali materi-materi, mulai dari pembuatan TP, ATP, kan ada semua di situ. Jadi guru-gurunya semuanya juga belajar di situ. Tidak harus kepada guru yang sudah bisa, tetapi bisa mengikuti webinar-webinar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu pilihan keberapa Ibu? Maksudnya? IKM-nya keberapa? 2. Mandiri berubah berarti ya? Oke, terima Mandiri kasih. berubah pun itu mulai ini ada pendaftaran baru. Kalau dulu daftar ulang ini ya? Sekarang sudah daftar ulang, intinya sudah belajar berubah. Karena SD saya itu SD Ngapunten, SD terpencil. Mewah ya? Ya. Mepet Jadi sama. kami harus bisa, setelah belajar harus bisa berubah. Oke, siap. Terima kasih. Untuk Bu Lili. Terima kasih Bu Lili. Di Kecamatan Muncar ini yang sudah terdaftar kurang lebih 17 lembaga yang sudah terdaftar di IKM. Baik, di sini PKG atau kecamatan mengadakan ini dalam rangka percepatan. Tepatnya Kecamatan Muncar
Karena hari ini mulai tanggal 6 Februari itu sampai nanti 31 Maret ini batas terakhir untuk semua lembaga mendaftar IKM. Mungkin sudah mulai banyak yang mendaftar. Tadi saya sudah lihat mulai banyak sekolah yang sudah mendaftar menggunakan 2013. Kemudian pembelajarannya ini assessment-nya menggunakan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Ada assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian ilustrasinya, kalau IKM pertama adalah seperti ini Bapak Ibu. Mandiri belajar, perpaduan antara kurikulum 13, darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi masih dicampur. Kemudian belajar menyandingkan. Oke, kalau di K13 atau darurat ini masih menggunakan KI-KD. Sedangkan merdeka belajar atau kurikulum merdeka ini menggunakan CP. CP ini sudah disediakan oleh Kemendikbud, sudah ada. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi ini sama dengan TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Berarti di sini guru, cuma di sini yang berbeda, sangat berbeda adalah ini. RPP sebenarnya sama, di sini namanya modul ajar. Kemudian penilaian, kalau di K13 penilaian, kalau di Kurmer ini ada assessment, diagnostik, formatif, sumatif. Ya, nanti lebih jelas nanti dilanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah komponen pembelajarannya adalah seperti ini. Jadi dari Kaldik, kalender pendidikan, kemudian rencana pekan efektif. Jadi sekolah itu menyusun kalender pembelajaran, kemudian yang ada di sekolah-sekolah itu disusun dengan cermat. Kemudian ada silabus, skenario pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian assessment. Selanjutnya adalah ini saran. Arahkan pencapaian pembelajaran ke satu adalah kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika. Intinya di sini adalah pusatnya adalah pada siswa. Jadi di situ. Yang penting anak itu nyaman, aman, menyenangkan di kelas ataupun di sekolah. Bisa dibawa keluar, gitu kan, mengamati ke sawah, bahkan kalau bisa bercocok tanam sekalian. Itulah merdeka belajar. Kemudian selanjutnya adalah arahkan ke pencapaian ini. Sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan aspek profil pelajar Pancasila. Saya akronimkan makan roti manis. Ma-nya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kan-nya itu berkebenekaan global. Kemudian ro berarti gotong royong. T-nya itu kreatif. Man-nya mandiri. Is-nya bernalar kritis. Jadi kalau disingkat makan roti manis. Lanjut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika lembaga kita memilih IKM yang kedua, mandiri berubah. Ini berarti kalau sudah mandiri berubah, harapannya ini nanti ke sini semua. Kalau yang IKM ke-1 itu masih ada kurikulum 2013. Kalau ini sudah tulen merdeka belajar. Oke, lanjut. IKM mandiri berubah. Yang kedua, jadi intinya di sini mendorong guru memanfaatkan PMM atau platform Merdeka Mengajar
Di sini yang sudah menginstal PMM bisa angkat tangan. Oh, gak ada yang hanya satu saja, dua. Yang di depan sini sudah semua? Sudah. Oke. Ibu dari SD mana, Bu? Oke. SD mana, Bu? Dari Tembok 2, Namanya, Bu? Devi. Devi. Oke. Sudah menginstal ini, Bu? Sudah. Sampai mana? Sampai aksi nyata atau Belum, masih Belum. berhenti di topik 1, belum sampai ke aksi nyata. Oke, masih buka-buka gitu ya. Oke. Banyak sekali topiknya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Devi. Intinya nanti ini, siswa guru dapat belajar mengajar di sekolah dan di rumah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nanti ini pada session kedua nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber yang akan selanjutnya di PMM ini. Intinya kalau sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar dan memilih mandiri berubah, maka ini nanti Bapak Ibu di sini guru bisa mengajar, belajar, berkarya. Berkarya ini nanti dengan aksi nyata. Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Ini di Kecamatan Muncar masih belum ada yang mendaftar IKM yang ketiga ini. Oke, pertimbangannya untuk memilih mandiri berbagi. Ini berbasis kesepakatan bersama dengan stakeholder di sekolah, Bapak Ibu panjenengan semuanya. Jadi kepala sekolah, semua dewan guru dimusyawarahkan. Karena nanti kalau mendaftarnya pun itu harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan guru-guru. Siapa tahu nanti gurunya, wes IKM ke-1 aja, biar mudah gitu. Oh, kedua, atau SD saya sudah mau daftar ke mandiri berbagi. Oke, ini pertimbangannya. Oke, pertimbangannya adalah fokus utamanya ini Bapak Ibu, SKL, standar kompetensi lulusan dan standar isinya. Ini pada struktur kurikulumnya, kemudian pencapaian pembelajarannya. Yang ketiga adalah prinsip pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Oke. Berarti kalau memilih yang IKM ketiga harus ini 5M, menelaah. Ini sudah menelaah dari sumbernya ini Kemendikbudristek, ini sudah ada, semuanya ada di situ. Dokumennya semua sudah ada. Yang kedua menangkap makna, yang ketiga mencoba menerapkan. Jadi apa-apa yang modul ajar, semua perangkat yang Bapak Ibu di sekolah dibuat ini diterapkan. Kemudian yang keempat mengulang sekali lagi dan sekali lagi. Ketika pembelajarannya nggak sesuai, maka akan dilakukan terus mengulang-ulang. Yang kelima menjadi tutor sebaya di sekolah. Jadi Bapak Ibu, apalagi ini sudah guru penggerak, ini harus menjadi tutor sebaya, ya. Nih. Kemudian selanjutnya adalah komponen konsepnya, komponen KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu Bapak Ibu mesti mengenal yang punya ini KOSP, karakteristik satuan pendidikan. Kemudian visi, misi, tujuan, berarti sesuai dengan P3, profil pelajar Pancasila. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, ada intrakurikuler, berarti kalau intra ini berkaitan dengan pembelajaran CP. Nanti kalau sudah CP nanti muaranya kepada MA atau modul ajar. Ada kokurikuler,
proyek ini nanti dijelaskan teman saya nanti. Kemudian ada ekstra ini nanti berkaitan dengan minat dan bakat siswa. Kemudian yang keempat adalah rencana pembelajaran. Lampiran kita lalui ini. Oke. Kemudian prinsip pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Yang disebutkan tadi ada soft skill. Kenapa kok soft skill? Saya yakin murid jenengan di sekolah itu bermacam-macam, ya. Kadang ada yang di matematika, kadang di bahasa Indonesia, atau nggak bisa semuanya tapi di olahraga. Oke. Maka prinsipnya adalah berpusat kepada anak. Kemudian tes diagnostik ini biasanya dilakukan pada awal pembelajaran dengan wawancara, bisa dengan melihat raportnya. Kemudian budaya positif, segitiga restitusi, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang sering mengikuti BIMTEK ini sudah tahu, namanya different itu berbeda. Kemudian pembelajaran KSE atau sosial, emosional, kemudian studen agensi, coaching, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, ini syarat tahapan IKM, Bapak Ibu. Menyusun KOSP bersama semua stakeholder, kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, mendesain pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila. Nanti ada P5, nanti akan di session selanjutnya. Yang keempat adalah mempersiapkan perangkat ajar, CP. Kalau CP ini sudah disiapkan, berarti Bapak Ibu ini membuat ATP, modul ajar, dan assessment. Yang kelima adalah mempersiapkan soft skill yang tadi itu. Pelatihan berkelanjutan, refleksi, evaluasi, dan RTL. Oke, ini sekolah di Muncar yang sudah terdaftar di EKM. Ada 17 kalau nggak salah, bisa dilihat Bapak Ibu. Ini kurang 1 kayaknya ini. Tambah 4, ada tambah 4 di sini. Tambah 4. Sudah daftar Ibu EKM tahun 2022? Sudah ya? Oke. Ini, jadi ini yang kebanyakan 2, 1, 2, 3 belum ada, ya. 3 belum ada. Ini mulai dari yang swasta maupun yang negeri. Kemudian ini Bapak Ibu. Oke. Seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsi. Ini yang tahun 2022 ini terdaftar di IKM 1. Tahun 2003 bisa mendaftar lagi. Dengan apa? Ya ini, mengisi refleksi. Di PMM itu nanti ada ini, refleksi, kemudian mengubah opsinya. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2002 bisa memilih seluruh opsi di 2023. Berarti yang terdaftar IKM pertama itu, ya, berarti tahun ini bisa memilih semua. Bisa milih IKM yang pertama, mandiri belajar, atau bisa ditingkatkan ke level 2, mandiri berubah. Dan yang terakhir adalah mandiri berbagi, bisa. Yang ketiga, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berubah, berarti yang kedua, di tahun 2002 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Jadi yang sudah tahun 2002 memilih kedua, tidak boleh turun derajat.
Saya enakan yang satu, Pak. Yang mandiri belajar tidak boleh. Boleh tetap yang kedua atau naik tingkat lagi, ketiga. Yang keempat, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi. Yang ketiga, ini tidak boleh memilih lagi selain mandiri berbagi. Yes. Oke, dan selanjutnya terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke. Sebutkan nama dan instansinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Wiryanto dari Lembaga SDN 7 Sumber Beras. Yang saya mau tanyakan, Pak, Oke. tentang opsi-opsi yang ada di EKM tentang mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ini SD kami untuk yang 2002 kemarin memilih yang opsi 1, yang mandiri belajar. Yang mandiri belajar. Yang mau saya tanyakan, ini yang mandiri belajar ini yang pertama ini kami masih meraba-raba, Pak. Masih belum mantap untuk naik opsi. Ya. Itu antara opsi-opsi itu wajib naik, apa harus, apa tetap satu itu apa boleh. Terus apakah ada dampaknya apabila kami tidak menaikkan opsi itu, Pak? Sudah cukup itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Pak Ruril dari SD 8 ya? 7. Soalnya 7 8 ini terdaftar kayaknya. Oke. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi terdaftar di IKM pertama ya, atau mandiri belajar. Masih pikir-pikir untuk menaikkan level. Ya kan? Begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih mandiri belajar, berarti kita masih di K13, ya kan? Gitu loh. Tujuan dari pemerintah artinya ini ingin menyamaratakan mungkin lah ke situ pelan-pelan gitu loh. Ini pertanyaan yang sulit sekali, Pak. Kalau sudah bahasa wajib, Pak, karena itu pertanyaan yang tertutup bagi kami. Gak bisa diwajibkan naik level, Pak. Mandiri berubah, berarti kedua. Kita mohon Bapak Ibu guru hebat berdiri dulu sambil kalau saya menanyakan selamat pagi IKM, yes, gitu ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi IKM, yes. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Berbagi terkait materi kita yang kedua, itu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM dalam implementasi kurikulum Merdeka. Siap Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Langsung, oke Bapak Ibu, ya? Siap, ya? Ya. Tanggal atau hari Jumat 11 Februari 2022. Berarti umurnya berapa? Sudah 1 tahun ya Bapak Ibu ya? Kemarin 11 Februari. Kira-kira Bapak Ibu apa itu platform Merdeka Mengajar? Kira-kira sudah ada paham atau familiar belum? Ya. Yaitu platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam memberikan kemudian mendapatkan sertifikat. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini tujuan pemanfaatan P6.
yaitu penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh PMM, membantu guru mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Saya lanjut. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini informasi bagi kita semua, bagi kita semua khususnya di Kabupaten Banyuwangi, yaitu kita bisa mengecek atau melihat secara langsung di dashboard platform Merdeka Mengajar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Ini saya ambil dari dashboard PMM Jatim. Saya search dan saya tipe sekolahnya di SD swasta dan negeri se-Kabupaten Banyuwangi. Ternyata Bapak Ibu, ternyata di sini masih 70%, masih 70% yang menyelesaikan atau menginstal, kemudian 15% ini sudah mulai menyelesaikan top dan lain sebagainya. Berarti kita tinggal lebih giat lagi mengajak Bapak Ibu. Saya mengajak, menghimbau, mari kita sama-sama masuk ke dalam PMM ini untuk belajar secara mandiri. Nah, di sini artinya kita bisa mengevaluasi berapa persen kita yang belum. Nah, nanti jenengan bisa cari sendiri alamatnya, ketik saja di dashboard PMM Jatim. Itu kalau mau mengecek secara berkala. Saya lanjut. Nah, PMM ini digunakan bisa melalui aplikasi handphone ataupun dengan laptop. Nah, saya coba pengen mulai sekarang mengajak Bapak Ibu, silakan dikeluarkan HP-nya, minta tolong dikeluarkan HP-nya. Apakah Bapak Ibu sudah menginstal? Yang ruang pertama sudah menginstal semua? Ada yang belum? Siapa yang belum? Ya, satu. Ruang dua, ada yang belum install PMM? Siapa yang belum install, angkat tangan biar bisa dibantu. Belum Bu? Belum. Ruang tiga, ruangnya lebih. Sudah install PMM? Belum. Oke, ya teman-teman PKG bisa membantu nanti. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Cari di Play Store ya, dengan install Merdeka Mengajar, kemudian login menggunakan akun belajar.id. Sekali lagi, bagi yang belum, cari di Play Store Merdeka Mengajar, kemudian install, login menggunakan akun atau email belajar.id. Saya tunggu apa lanjut? Lanjut ya. Nanti sambil lalu dengan install. Habis itu kita akan praktek langsung bagaimana cara menyelesaikan minimal satu topik. Ya, ini saya lanjut menu pada PMM. Agak kurang terlihat, maaf. Ada pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri. Nah, ini berisi topik-topik terkait dengan implementasi KM atau kurikulum merdeka. Kemudian ada Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Harapannya mengajak rekan-rekan guru yang ada di lembaga untuk menyelesaikan pelatihan mandiri. Seperti itu. Nah, ini tidak menu PMM tadi salah satunya ada komunitas belajar. Itu menu baru di PMM, yaitu komunitas belajar. Dan alhamdulillah ini Bapak Ibu, PKG ini termasuk komunitas belajar yang diakui di Banyuwangi. PKG Kecamatan Puncak ini PKG salah satu 3 PKG di Kecamatan Banyuwangi sudah masuk PMM. Nah ini wadah kita sudah ada, tinggal bagaimana kita setting untuk mengembangkan, bagaimana untuk menyelesaikan modul-modul topik-topik yang ada di sana. Perannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, memfasilitasi kegiatan belajar bersama tentang
kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Yang ketiga yaitu memfasilitasi proses berbagai praktik baik dalam IKM. Yang keempat memfasilitasi refleksi pembelajaran berdasarkan sejawat. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita praktekkan bersama. Silakan Bapak Ibu membuka aplikasi PNM, kemudian diangkat, nanti diambil gambarnya. Kalau sudah, nanti login, diangkat, kita sama-sama foto bersama. Ya, yang ruangan 1 tinggal Pak. Sinten tadi namanya Pak? Bukan ya? Sudah. Ruangan Luar biasa. Pak Isan, ruangan 2? Ruang 1 sudah semua ya? Sudah semua. Wah, luar biasa. Ya, bagaimana dengan ruang 2? Tunggu. Bagian kalau yang kesulitan bilang Sudah Bu, sudah digital. Coba di login pakai akun belajar.id. Punya? Tidak tahu? Belum tahu ya? Akun belajar.id-nya? Belum ada? Belum ada? Belum ada, oh selesai. Ya. Sudah, ya bisa di login ya Bu, kita praktek. Ya, masuk ya, betul sekali. Masuk, ini. Nah, cari yang akun belum ada ya yang .id ya, tambahkan. Nah ini tambahkan Bu. Oke. Loginnya pakai akun belajar.id. Oke, kamu sudah. Oke, nanti ikuti. Yang penting sudah bisa dulu, sudah. Tunggu lagi yang di sini. Yang belakang Pak, bisa. Sudah login Bapak Ibu? Oke. Sambil menunggu teman-temannya yang di belakang masih proses. Kalau sudah, mari kita angkat gawainya atau HP-nya. Kita langkah pertama yaitu Bapak Ibu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki dedikasi untuk belajar di platform Merdeka Mengajar seperti ini. Pak Bibi bisa diambil dokumentasinya. Coba diangkat Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah menginstal. oke. Ayo yang belakang. Yuk diangkat. Yuk diangkat yuk. Sudah? Cukup ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara yang mandiri, bukti karya, komunitas, dan lain-lain. Sudah? Sama seperti ini? Ya. Bapak Ibu pilih pelatihan mandiri. Ya, ini untuk menyelesaikan topik. Nah, sudah? Ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Pak Risa sambil minta tolong yang belakang ya Pak Risa. Siap ya. Kalau sudah, Bapak Ibu masuk ke, nah ini ada pelatihan mandiri, ada seri pelatihan, ada menciptakan kelas Merdeka Belajar, ada merencanakan pembelajaran yang bermakna dan lain sebagainya. Bapak Ibu pilih yang menciptakan kelas Merdeka Belajar. Ya. Parisa Sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Kita lanjutkan. Nah, di dalam seri pelatihan menciptakan kelas Merdeka Belajar,
Bapak Ibu akan menemukan beberapa topik, yaitu Bapak Ibu pilih yang Merdeka Belajar. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Oke. Merdeka Belajar dengan klik. Di situ ada 5 modul. Benar? Oke. Nah, ada 5 modul. Modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik, mengajar, dan seterusnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Jika tidak paham nanti ditanyakan. Kita lanjut. Nah, kita kan contoh pilih modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di situ ada rekomendasi Bapak Ibu dalam menyelesaikan topik ya 20 sampai 27 hari. Nah, ini tidak usah terburu-buru. Artinya apa? Bapak Ibu misalkan yang ibu-ibu bisa sambil ngomong anak, sambil membaca HP-nya untuk menyelesaikan topik bisa. Ya, Bapak Ibu waktu ada luang nyantai bisa menyelesaikan. Tidak terburu-buru, tidak diselesaikan di hari itu juga tidak. Artinya di sini contoh membagi waktu lah itu. Di situ ada tidak usah terburu-buru, silakan pelajari topik ini sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, kalau sudah jenengan klik modul 1 tadi, jenengan akan diarahkan ke aktivitas Bapak Ibu. Ke aktivitas yang pertama itu ada logo YouTube. Bapak Ibu bisa melihat, menonton penjelasan dari instruktur terkait materi yang dipaparkan. Setelah nanti dengan menonton sampai selesai, Bapak Ibu nanti akan tervalidasi sendiri centang hijau. Ya, yang seperti yang ada di layar monitor, seperti itu ada tanda centang hijau, berarti Bapak Ibu guru dianggap sudah melakukan aktivitas tersebut. Apa cuma itu saja? Tidak. Lanjutnya ada di bawahnya itu latihan pemahaman. Nah, apakah Bapak Ibu benar-benar menonton tadi sambil memahami apa tidak? Makanya ada latihan pemahaman. Nah, ini contohnya, klik dan tonton video sampai selesai. Nah, ini mengenali diri dari perannya sebagai pendidik. Ini di modul Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa memutar, memahami, serta nanti kalau perlu dicatat apa yang ada disampaikan, kemudian diterapkan di pembelajaran nyata Bapak Ibu di masing-masing. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah selesai menonton, tadi saya sudah jelaskan yaitu centang hijau. Ya, hijau berarti aktivitas yang Bapak Ibu lakukan sudah tervalidasi. Kemudian Bapak Ibu menyelesaikan latihan pemahaman. Nah, ini. Nah, itu contohnya. Soalnya sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Nah, ada opsi multiple choice yaitu sampai A, B, C, D. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan yang ditolong tadi. Misalkan Bapak Ibu memilih opsi A. Nah, A ternyata Bapak Ibu salah ya. Ternyata di situ langsung ada tanda yang betul, yaitu yang opsi yang C, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Halo. Bagaimana Bapak Ibu, bisa mengikuti? Bisa. Alhamdulillah ya. Sampai sini ada yang bingung? Tidak ya? Saya rasa ini sudah familiar. Tinggal bagaimana kita membiasakan. Kita lanjutkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ya dengan sudah menyelesaikan ya modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Nah, ini sudah cetak semua, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua modul di topik itu. Nah, waktunya Bapak Ibu aksi nyata yang diminta Bapak Ibu. Aksi nyatanya seperti apa? Rapatnya seperti apa?
Nah, dari aksi nyata ini Bapak Ibu diminta di situ ada ya menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu bisa membuat PPT, membuat PowerPoint atau membuat video pendek yang temanya topiknya tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah ini, unggah dokumen aksi nyata Anda, pastikan dokumen lengkap, pastikan terdapat laporan umpan balik. Setelah nanti ada unggah aksi nyata, Bapak Ibu share ke temannya linknya untuk meminta umpan balik dari rekan guru. Makanya perlunya komunitas belajar di lembaganya masing-masing seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi strateginya ini sangat mudah. Kita kumpulkan Bapak Ibu guru, kita kerjakan bersama, kemudian aksi nyata ini nanti diunggah, kemudian disuruh mengomentari, minta komentar temannya. Nah itu memang alurnya seperti itu, buat tim validator memvalidasi apakah aksi nyatanya itu benar-benar bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Dikasih judul aksi nyata. Nah, deskripsi ya, juga diberi deskripsi. Ini adalah serangkaian contoh kita menyelesaikan satu topik dalam PMM. Kemudian, nah ini tips lolos validasi aksi nyata. Karena apa Bapak Ibu? Karena mungkin Bapak Ibu, saya yakin dari guru-guru hebat yang datang di sini sudah mencoba melakukan aksi nyata, tetapi kok sertifikatnya belum keluar Pak. Kok sertifikatnya lama dan lain sebagainya. Nah ini ada tips Bapak Ibu. Yang pertama, tidak mengandung unsur kemiripan. Jadi ojo plagiasi. Caranya yuk ATM amati, tiru, modi. Apa Bapak Ibu? ATM tadi amati, tiru, modifikasi. Ojo di copy paste terus iku podoe. Sampai ngajari murid seperti itu ya. Nah, artinya ada contoh Bapak Ibu amati dulu, baru tiru kemudian dimodifikasi. Itu yang betul. Yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Anda kuasai. Yang jelas, penyelesaian topiknya sesuai yang apa Anda yang kuasai. Yang Anda kuasai seperti apa? Biar apa? Biar nanti aksi nyatanya mudah Bapak Ibu kuasai, sehingga mudah untuk menerapkannya. Yang ketiga, baca panduan aksi nyata yang Anda pilih. Ya. Yang berikutnya, isi deskripsi apa yang Anda lakukan dan refleksi dengan jelas. Yang kelima, unggah dokumentasi atau bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai format dokumen. Nah ini, apakah permintaannya itu bentuknya video, apakah permintaannya formatnya bentuknya PDF, atau cuma gambar, JPEG, dan lain sebagainya. Terserah Bapak Ibu aksi nyatanya apa. Misalnya PPT PowerPoint menjelaskan, yaitu nanti bisa di PDF, disesuaikan dengan permintaan yang ada di PMM, seperti itu. Apa seperti PPT? Tidak, pakai brosur bisa, ya, pakai infografis juga bisa. Yang penting temanya tadi sesuai dengan topik. Ya, lanjut ya. Apa terlalu cepat saya mengarahkan Bapak Ibu? Terlalu cepat? Tidak ya? Ruang 3 bisa mendengar suara saya jelas? Ruang 3. Halo. Oh, fokus sama PMM. Oke, sip. Ya. Nanti kalau misalkan ada kendala, kita selesaikan bersama. Di sini saya tidak menggurui jenengan, tapi memfasilitasi. Namanya ini Bapak Ibu, sharing. Siapa yang sudah menyelesaikan, ayo kita berbagi sama temannya, begitu. Ya, siap Bapak Ibu? Ya, siap. Yang berikutnya, pastikan nomor 7, pastikan unggah dokumen dengan ukuran sesuai ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Gunakan sinyal internet yang stabil. Artinya di PMM di sana ada berapa yang diminta. Misalkan maksimal 5 MB. Jadi Bapak Ibu filenya tidak boleh lebih dari 5 MB. Begitu.
Pokoknya intinya formatnya disesuaikan yang diminta di PMM. Yang terakhir, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Nah, dari ke-8 ini, dari 8 tips lolos validasi aksi nyata ini, Bapak Ibu Guru juga dengan sabar mohon menunggu ketika Bapak Ibu Guru sudah melakukan aksi nyata. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena tim validator itu sangat infonya sangat sedikit dan memvalidasi seluruh guru yang ada di Indonesia ini. Jadi sekarang ini kalau dengan mengunggah aksi nyata itu bisa-bisa minimal divalidasi 3 bulan kemudian. Nanti kalau dengan lolos nanti mendapatkan sertifikat. Alurnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan aksi nyata, kemudian Bapak Ibu divalidasi otomasi, artinya file yang diminta, aksi nyata yang diminta sudah sesuai belum. Nah, kalau sudah sesuai baru lulus, nanti tim validator memvalidasi. Nah, ada 2 di sini, apakah lulus dan tidak lulus. Kalau divalidasi tadi tidak lulus, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan. Ya, ada catatan mana yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau tidak lulus perbaikan, kemudian unggah lagi aksi nyata yang diperbaiki tadi. Tetapi kalau lulus, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat di mana ini contoh sertifikatnya, di mana di sini sudah ada 2 halaman ya Bapak Ibu ya. Ini agak terlihat. Bapak Ibu sudah menyelesaikan 1 topik Merdeka Belajar, dan bukti sertifikat ini adalah bukti nyata Bapak Ibu belajar tentang Merdeka Belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah, yang penting kita hanya tekun belajar, kemudian jangan malu untuk bertanya, itu saja. Nah, ini dari pengawas dan K3S menghimbau agar supaya setelah sharing season ini Bapak Ibu Guru minimal yang sudah ada di sini, Bapak Ibu Guru sudah memberi teladan atau memberi contoh dulu. Kemudian nanti diterapkan di lembaganya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Guru yang senior, mungkin HP-nya sudah Android, bisa diinstalkan, kemudian login menggunakan akun belajar.id. Kemudian kalau tips saya, gunakan komunitas praktisi yang ada di lembaga jenengan itu semaksimal mungkin, diajak, dirembuk, ayo Bapak Ibu hari Sabtu kita kumpul, kita selesaikan 1 topik di PMM. Nah, seperti itu, karena ini butuh kebersamaan, butuh umpan balik dari teman sejawat atau rekan guru, sehingga dari beberapa topik yang ada di Merdeka Belajar nanti Bapak Ibu Guru sudah selesaikan, sudah bagus. Nanti di dashboard Jatim tadi juga sudah Kabupaten Banyuwangi yang awalnya 70 sudah mendekati ya sekitar 80-90%. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Pesan saya, kalau jenengan tadi ikhlas ke sini mencari ilmu, nah ini kita sharing berbagi ilmu. Saya harap jenengan dari sini tolong nanti berbagi ilmunya dengan guru yang lain. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup? Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, 2 tim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Watin dari Unit Lembaga SDN 611. Saya mau bertanya terkait dengan PMM ini. Untuk yang tadi penyertaan umpan balik atau feedback, kan itu dari 6 sejawat ya. Apakah ada minimal limit atau batasan dari teman sejawat agar disetujui dari platform PMM itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Bu Watin. Apakah ada limit? Ya, apakah ada limit berapa sih orang yang bisa memberikan feedback? Nah, tidak hanya itu saja Bu Watin. Artinya divalidasi itu terkait dengan aksi nyatanya dan
umpan baliknya. Kalau menanyakan umpan balik tidak serta-merta 1-2 orang, semakin banyak tidak dikasih semakin bagus. Kemudian aksi nyatanya tadi sudah sesuai atau belum? Nah gitu, tidak ada batasan aturan limit. Yang penting dengan berbagi kepada orang lain, minta tolong untuk dikomentari yang beri umpan balik. Seperti itu Bu Wati ya. Aku terkalah kurang ya. Dan tidak ada limitnya. Ya, terima kasih. Di ruang yang kedua ada pertanyaan Bapak Ibu atau bingung? Bingung? Kalau bingung Bapak Ibu? Apakah sudah mencoba? Oke. Melihat video dulu Bu. Nah, dengan tonton video di sini nanti habis ini. Nah, ini sambil ngomong cucu atau ngomong anak sambil nonton video pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran di. Nah, ini sudah hijau Bu. Berarti jenengan sudah melakukan aktivitas tadi. Kemudian jenengan latihan pemahaman. Nah, ini jadi materi yang disampaikan oleh instruktur yang di video tadi. Jenengan iya. Selesaikan itu dulu Bu, begitu. Bu Ninda, ada pertanyaan Bu Ninda? Ikut. Oh, begitu. Belum pernah bertanya ya? Berarti ya, biar semangat ya. Ya. Ini Pak. Oh ya. Pelatihan mandiri ya, ternyata yang belakang kita pelatihan mandiri pelatihan mandiri. Nah ini Ibu mau menyelesaikan mana? Kamu kita ini menciptakan merasa merdeka. Ini merdeka belajar. Nah ini ya ada berapa modul ini? Ada 5 modul ya. Hari sekarang ada apa? Misalkan hari Sabtu saya menyelesaikan 6 bulan dulu nih. Nah ini ada mengenai diri sendiri. Nah ini Ibu nonton video dari Ibu dulu nih. Nah ini ada instruktur menjelaskan mengenai merdeka belajar. Ya iya dan siapa Bu? Yang nggak bisa apa ya Bu? Lupa passwordnya berarti. Buat ya. Kalau sudah buka ya, saya kembali. Dan ini kan enak. Dan kemudian anak berikutnya itu latihan pemahaman. Jadi dari dunia berjalan tadi dengan latihan pemahaman. Benar. Oh paketan. Nah ini ya termasuk. Ya ini ya dasar. Oh, begitu. Paketannya di sekolah. Ya, dari teman-teman karena ada kendala paketan. Terus ada Pak Budi dampingi ya. Apakah sudah paham terkait PMM? Sudah paham Bapak Ibu? Yakin? Ya, yakin saya harap nanti bisa berbagi. Ya, ditularkan kepada rekan sejawatnya di lembaganya masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, kalau bisa selesaikan seluruh modul. Nah ini ada kata-kata terakhir ini mencari ilmu di sana. Salah satunya tadi harus ada paket data atau internet. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan sertifikat yang dengan dapatkan. Itu adalah tujuannya ya, rewardnya. Mungkin Bu Moderator, saya kembalikan Bu Moderator. Berapa menit Bu? Kurang berapa menit? Sudah cukup? Oke, karena masih ada waktu kurang 15 menit lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu lagi. Ayo coba diaplikasikan, diterapkan di sini Bapak Ibu. Mana yang merasa bingung nanti bisa sharing kepada teman-temannya. Ya, coba Bapak Ibu. Atau di sini siapa yang sudah mendapatkan sertifikat pasti ada. Ya,
tadi ada info dari Pak Pisa kalau nggak salah, Belambangan 3 kalau nggak salah. Bu Rini kalau nggak salah. Ya Kak Lisa. Bu Rini. Bu Rini mana Bu Rini? Bu Rini? Belambangan 3, Belambangan 3. Ditanya Belambangan 3 mana, Pak? Belambangan 3. Enggak ikut. Ada, kalau Belambangan 3 tidak hadir, adakah dari Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan sertifikat? Adakah Bapak Ibu yang sudah? Ya, itu ada Bu Lili ya. Nah, Bu bisa maju Bu, bisa maju Bu. Ya, Berbagi. maju, bisa memberikan motivasi ke teman-temannya. Saya juga pengen ya, kalau saya masih aksi nyata Bapak Ibu, karena validator masih lama sehingga beberapa kata saya ayo Bu Lili, tepuk tangan buat Bu Lili yang sudah sampai terbit sertifikat. Bisa diceritakan Bu, berapa sertifikat yang Ibu dapatkan? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pelaksanaan belajar mandiri, saya sudah melakukan beberapa aksi nyata. Tapi untuk validasi memang lama. Saya itu maksimal 5 bulan. 5 bulan baru mendapatkan sertifikat. Dan sertifikatnya yang muncul baru 1. Yang 1 sudah divalidasi, tapi sertifikatnya belum keluar. Wah, ternyata validasi 5 bulan Bu. Berarti setelah unggah aksi nyata. Saya masih disiplin positif. Disiplin Jadi positif. nanti sertifikatnya mendapatkan 40 jam pelajaran. 40 jam pelajaran. Ada yang lebih. Kalau modulnya lebih banyak, itu jam pelajarannya juga banyak. Karena kan kita belajarnya juga lebih. Nah, dalam pembuatan aksi nyata itu kita harus sesuai dengan rincian-rincian yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan itu sudah ditentukan, ada yang PDF, ada yang PPT, ada yang video. Tapi di sini semuanya insya Allah masih PDF. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam aksi nyata itu dibuat serangkaian pembelajaran atau ditulis di dalam PDF, dituangkan, kemudian feedback dari Dewan Guru itu juga ditulis. Di situ ada lembar-lembar feedback yang sudah dicontohkan dari platform Merdeka Mengajar. Kita tinggal unduh. Jadi unduhan itu dari pertanyaan-pertanyaan semua sudah ada. Kita tinggal nyetak, diberikan kepada Dewan Guru yang kita harapkan memberikan feedback kepada kita, terutama kepala sekolah. Kemudian untuk umpan balik, tadi seperti Bu Onir kan bertanya, umpan balik itu harus minimal berapa? Punya saya tidak ada umpan baliknya, alhamdulillah sertifikat tersedia. Dan ada lagi Pak, satu yang punya saya ditolak. Jadi harus membenahi, memperbaiki. Ya. Itu ternyata juga dari umpan balik. Kadang kita memberikan umpan balik kepada seseorang, Ya. beliaunya tidak paham, Ya. kemudian alur kata-katanya itu tidak sesuai dengan topik, juga mempengaruhi validasi. Itu ya, Bu, ya. Jadi saya ditolak gara-gara umpan baliknya tidak sesuai dengan topik itu. Jadi sekarang saya akali. Ya. Untuk umpan balik itu guru-guru saya jelaskan dulu. Nanti kalau beliaunya tidak mau mikir ya saya tuliskan Facebook dia tulisan. Seperti itu supaya apa? Kita mendapatkan sertifikat. So, setidaknya ya usaha lah. Luar biasa. Ya. Luar biasa, tepuk tangan ya Bu. Ternyata ini usahanya sampai jauh itu. Nah, Bu Lili ini adalah pelaku yang sudah sampai aksi nyata, sampai sertifikatnya keluar. Jadi tadi saya menyampaikan di awal tadi 3 bulan. Ternyata punyanya Bu Lili berapa bulan Bu? 5 bulan setelah mengunggah aksi nyata. Itu pun kadang-kadang ditolak, suruh memperbaiki lagi. Makanya Bapak Ibu perlunya kerjasama dengan komunitas belajar yang ada di lembaganya. Itu sangat penting. Seperti feedbacknya tentang
misalkan kurikulum 13 kan nggak jalur. Nah itu bisa mempengaruhi Ibu Lili ya. Nah itu adalah contoh Bapak Ibu, contoh bagaimana memang betul-betul PMM ini dituntut kita berlatih, belajar bersabar juga. Sehingga apa nanti ke depannya kalau jenengan sudah bisa mengunggah aksi nyata, kemudian mengajak rekan guru untuk belajar tentang PMM, mengajak rekan-rekan guru untuk memberikan feedback, ya nanti ada hasil yaitu sertifikat dari apa yang jenengan lakukan. Tadi Bu Lili sudah mendapatkan 1 sertifikat di modul apa Bu Lili? Disiplin positif. Ya, sama saya juga sudah menyelesaikan aksi nyata di disiplin positif dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang masih menunggu. Ya, sudah banyak yang feedback, tinggal bagaimana nanti apakah bisa divalidasi apa tidak. Ya, terima kasih. Selain dari Bu Lili, yang laki-laki, ya Pak Budi, Mas Ya, dan yang teman-teman yang di belakang, apa sudah sampai aksi nyata Pak Budi? Belum? Mas Ya? Belum? Ya, yang bapak-bapak guru jangan sampai kalah juga ya. Harapannya juga ikut aktif ya untuk mengerjakan PMM ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk kita semua. Sukses ya Bapak Ibu ya. Semoga kita selalu senantiasa diberi kemudahan, keberkahan. Pesan saya, tolong berbagilah dengan rekan sejawat yang ada di lembaga jenengan. Ajaklah mereka bergabung, ajaklah mereka untuk menyelesaikan PMM ini. Karena apa? Karena sebentar lagi di tahun ajaran baru yang disampaikan Pak Habibie tadi, bahwasanya lembaga-lembaga di Kecamatan Muncar khususnya yaitu sudah memilih implementasi kurikulum Merdeka Belajar, baik mandiri belajar, mandiri berubah. Ya Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu? Cukup? Oke. Sekali lagi, selamat pagi. Agak lemes ini Pak Lisa. Selamat pagi. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Rian. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu, sedikit menambahkan informasi bagi yang merasa akun belajar ID-nya belum bisa login atau lupa password, bisa menghubungi kami dari PKG. Kami akan membantu untuk meresetkan password. Jadi bagi yang akun belajarnya lupa password, bisa berhubungan dengan PKG. Nanti akan kami bantu untuk mereset password. Tehnya masih ada, kopi? Bisa mengambil kopi, kita bawa masuk di ruangan. Monggo. Yang tehnya habis, kopinya habis, bisa mengambil dulu. Kita santai aja, yang penting ilmunya semoga bermanfaat. Nama saya Della Aprilika. Saya dari SD Negeri 1 Kedungrejo. Ada yang kenal? Ya. Wajah-wajah lama. Ya, ada teman-teman saya UT beberapa di sini. Ada Bu Anis, ada Bu Waki, dan ada rekan saya dari SD 1 Kedungrejo. Saya berasal dari Banyuwangi. Tiap hari saya PP dari Banyuwangi ke Muncar. Alhamdulillah tambah gemoy, tambah gemuk, berarti di sini kerasan. Dan alhamdulillahnya lagi, saya di sini sangat senang ya Bapak Ibu. Saya bertemu dengan rekan-rekan baru, saudara baru, lingkungan kerja yang baru. Jadi tidak melulu di Banyuwangi. Dan ternyata yang patut saya syukuri lagi, di Kecamatan Muncar ini sangat mendukung program-program pemerintah baik kabupaten maupun
Kemendikbud. Jadi di sini saya tidak berhenti untuk belajar. Nah, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu yang senior, lebih senior dari saya, yang ilmunya sudah lebih banyak di dunia pendidikan. Mungkin saya belum seberapa, tapi di sini saya hanya ditugaskan untuk sharing karena kebetulan di SD saya, SD 1 Kedungrejo, Kecamatan Muncak, sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi mulai tahun lalu 2022-2023 di SD saya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu semuanya tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang biasa kita sebut P5. Nah, sebelum P5 kita juga mengenal, tadi sudah disebutkan oleh Pak Habibie dan Bapak Risa, narasumber sebelum saya, tentang profil pelajar Pancasila yang biasa kita sebut P3. Nah, Bapak Ibu, di sini saya bahagia hari ini karena apa? Karena saya di sini belum terlalu banyak mengenal. Hanya beberapa Bapak Ibu mungkin yang pernah sosialisasi langsung dengan saya, tapi banyak yang belum. Nah, di sini saya bertemu dengan banyak Bapak Ibu yang ternyata di sekolahnya juga sudah melaksanakan IKM. Nah, di sini kita nanti bisa sharing, bisa saling amati, tiru dan modifikasi. Disinilah gunanya kita punya wadah, yaitu PKG, selalu memberikan wadah yang tidak henti-hentinya membuat program untuk kita, untuk kemajuan para Bapak Ibu guru dan untuk siswa kita tentunya. Profil pelajar Pancasila yaitu apa? Karakter dan kompetisi yang akan dicapai atau yang diharapkan untuk dapat diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilai-nilai Pancasila itu? Biasanya kalau Pak Habibie tadi nyebutnya makan roti manis. Kalau saya, biar gak bingung, biasanya saya pakai lagu. Jadi kalau untuk anak-anak terutama, jadi kita ajarkan ke anak-anak apa saja sih elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, yang tadi makan roti manis, di sini kelihatan mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kalau dibuat lagu becak, seperti ini kira-kira lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangannya mana dulu? Nah, biar gak ngantuk, saya yang nyanyi, jenengan yang mendengarkan, jangan-jangan tambah ngantuk. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Jadi anak-anak bisa kita arahkan dengan lagu supaya mereka mengingat apa saja sih elemen yang akan kita capai untuk kemajuan atau percepatan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal profil pelajar Pancasila, kita mengarah pada P5. Yang tadi P3 sudah disinggung ya sama Pak Habibie. Kemudian sekarang saya ingin menjelaskan, di sini kita belajar bersama apa saja sih yang termasuk proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, menurut Kemendikbudristek nomor 56M 2022, kegiatan kokurikuler berbasis proyek atau project, bahasa Inggrisnya biasanya ada yang nulis proyek, ada yang nulis project, yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini sebagai alatnya, sebagai alat untuk mencapai IKM, utamanya untuk mencapai apa yang diharapkan di profil pelajar Pancasila. Seperti itu kira-kira.
Nah, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila diatur sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah kita sudah menetapkan 7 tema, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti akan saya sebutkan. Di antaranya ada kewirausahaan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah senior dan yang sudah melakukan IKM sangat ngelontok ya, di luar kepala sudah mencongak. Kemudian yang kedua, tidak diarahkan untuk mencapai target CP atau capaian pembelajaran. Jadi proyek ini Bapak Ibu, kita di luar kegiatan intrakurikuler, yaitu kompetensi di dalam kelas yang ingin kita capai. Kalau dulu kita di K13 ada tujuan pembelajaran. Nah, kalau proyek ini tidak untuk mencapai itu. Jadi benar-benar keluar dan terpisah dari intrakurikuler. Nah, kemudian selanjutnya merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Saya yakin di sini anak didik kita, kalau kita mengajak mereka melakukan proyek entah di dalam kelas atau di luar kelas, bahkan di luar sekolah, mereka akan sangat senang, akan sangat antusias. Saya yakin. Karena apa? Saya sudah mempraktekkan jika saya mengajak mereka membuat proyek, alhamdulillah sudah 2 kali di SD kita, semester 1 dan semester 2. Mereka beda auranya. Misalnya kita masih mau merencanakan proyeknya aja, mereka sudah kapan bu gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu guru di sini punya inovasi pembelajaran di dalam kelas, mereka diajak untuk praktek sesuatu. Nah, sama dengan proyek ini, kita seperti praktek sesuatu, mereka akan sangat senang. Iya Pak, iya Bu? Iya. Muridnya senang apa enggak kalau diajak pembelajaran di luar kelas? Senang sekali. Nah, enaknya ternyata setelah saya mengetahui dan berkenalan dengan Mas IKM ini, ternyata gurunya juga bahagia. Saya sekarang udah nggak kenalan lagi sama KD. Pusing apa enggak Bu ngoreksi KD? Pusing ya kemarin K13. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak berkenalan lagi sama yang namanya KD. Jadi kita, pelajaran kita adalah hampir sama seperti pada waktu kita KTSP. Berdasarkan mata pelajaran, tidak tema-temaan lagi. Nah, saya senang. Saya lebih senang, jujur, lebih senang mengajar anak-anak berdasarkan mapel. Siapa di sini yang sefrekuensi? Angkat tangan Bu, Pak. Semuanya ya, saya rasa lebih enak ya ngajarnya kalau tanpa KD 1. Yang kedua, kayaknya kita lebih materinya mencakupnya lebih luas kalau kita ngajarnya per mapel ya. Terus kemudian tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler. Nah, itu tadi kita bisa menjadwalkan sesuka hati kita. Jadi kalau kita mau melakukan proyek kepada anak-anak, kita itu jadwalnya terserah kita. Kapan mau kita membuat proyek? Bisa per jam, di setiap hari, di jam terakhir, full proyek. Boleh. Bisa 1 hari, kita selipkan 1 hari dalam 1 minggu, itu di hari Sabtu. Kita khusus membuat proyek. Boleh. Atau aku senengi sistem kebut semester SKS. Kita di akhir semester membuat proyek. Boleh. Jadi karena namanya merdeka, kita bebaskan untuk menjadwalkan proyek kita masing-masing. Kalau saya lebih seneng 1 semester sekali dalam 1 waktu. SKS itu tadi Bu. Karena apa? Kalau saya setiap minggu berarti saya harus menata jadwal. Kayaknya misalnya saya membuat sesuatu sama anak dan proyek ini besar.
dalam 1 minggu, 1 waktu sehari itu tidak akan selesai. Belum perencanaannya dan lain sebagainya, janjian waktunya sama narasumber kalau kita membutuhkan narasumber. Jadi saya lebih senang di akhir semester kita buat proyek semester 1. Jadi kalau mau buat sesuatu program yang besar sama anak-anak kita keluar kelas, kita panggil narasumber atau kita datangi narasumber, kita lebih leluasa bersama anak-anak berhari-hari boleh sesuai alokasi waktu yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Ada kok Bu, kalau jenengan mau lihat alokasi waktunya proyek berapa, sangat jelas. Di situ bahkan diajari cara menata jadwal pelajarannya. Itu teknis ya. Kemudian mana tadi? D ya. Peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Sudah lama ini ya, sejak kita K13 kayaknya guru hanya berperan sebagai fasilitator. Tapi apakah bisa kita terapkan, Bu, kita sebagai fasilitator saja ke anak-anak selama ini? Belum ya, ya. Saya mengerti di Banyuwangi pun nggak jauh beda kok. Anak-anak di Muncar dengan di Banyuwangi. Jadi saya itu karena sudah mengajar di sana dan di sini akhirnya bisa membandingkan, mengcompare. Anak-anak di sana dan di sini seperti apa? Ya pasti ada. Tidak semuanya anak Banyuwangi sudah unggul dalam hal prestasi. Tidak semuanya anak di Muncar juga di menengah ke bawah dalam prestasi. Jadi pasti ada plus minusnya. Baik, hanya lingkungan belajar saja yang menentukan. Kemudian tema dalam P5. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, guru bebas memilih tema. Menentukan tema bersama anak-anak. Lebih baik kalau anak-anak kita arahkan ke tema yang sesuai dengan, kalau saya sih lebih senang sesuai dengan CP-nya. Misalnya, memang ini tadi kan terlepas dengan CP ya, tapi saya lebih senang kalau itu juga berhubungan sedikit menyinggung dengan CP, capaian pembelajaran, atau kita dulu sebutnya apa ya kalau di K13. Nah, misalnya nanti saya kasih contoh beberapa proyek yang sudah saya buat sama Nana. Itu saya singgung, saya campur sedikit, saya masukkan capaian pembelajaran mereka di kelas 4. Seperti itu. Nah, temanya, pilihannya ada 1, gaya hidup berkelanjutan. Ini anak-anak misalnya diajak untuk menangani got sekolah yang mampet. Boleh, gaya hidup berkelanjutan. Membicarakan tentang banjir di suatu daerah. Mengolah sampah, bagaimana anak-anak diajak untuk membuat, apa itu ya Bu, kalau dulu kita sering ikut Adiwiyata, saya kok lupa ya. Membuat apa? Iya, biopori, resapan air ya Bu. Terus membuat itu loh yang sampah ditimbun. Aduh rek lali rek dek Muncar suwi. Kompos ya. Kompos. Ya di sekolah dulu kan Adiwiyata itu ada. Jadi pengkomposan, membuat biopori, seperti itu. Gaya hidup berkelanjutan. Kearifan lokal. Nah, di sini yang saya baca ini karena saya di sini baru ya, pendatang baru. Kearifan lokal di sini tuh patut untuk ditumbuhkan, dinaik daunkan. Jadi kalau di Banyuwangi ada desa Kemiren, kearifan lokalnya yang sangat kental. Di sini juga banyak. Saya sudah berkeliling dengan anak-anak melihat proses pembuatan petis Madura. Ada melihat pembuatan ikan asin. Yang ketiga melihat distributor garam terbesar di Kecamatan Muncar, bahkan di Kabupaten Banyuwangi, karena dia dapat dari Madura turun di Muncar sini. Nah, seperti itu. Pengalengan ikan yang hanya kita punya di Kecamatan Muncar, kecamatan lain tidak punya. Berarti itu kearifan lokalnya di Muncar ini sangat kaya. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita mengajak peserta didik kita untuk rukun dengan sesama teman yang berbeda agama, berbeda suku. Saya yakin di sini banyak suku Madura, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada suku Jawanya, ya kan? Agama juga bermacam-macam. Nah, itu contoh tema yang bisa kita terapkan ke anak-anak. Kemudian bangunlah jiwa raganya. Kita ajak anak-anak bagaimana caranya periksa kesehatan ke puskesmas.
Mereka mungkin nggak pernah masuk puskesmas. Ada loh Bu, murid saya yang nggak pernah masuk puskesmas. Saya sampai gini, apa lek sakit kemana? Ke dokter? Enggak. Dibelikan obat aja. Nggak dibawa ke bidan atau puskesmas? Enggak. Oh kapan-kapan ini kayaknya enak kalau kita ambil tema Bangunlah Jiwa Raganya, cara daftar masuk jadi pasien di puskesmas. Terus tentang kesehatan, Bangunlah Jiwa Raganya. Kemudian yang kelima ya, suara demokrasi. Kenapa di merah sendiri ya? Nah, suara demokrasi ini bukan untuk SD karena di sini kita lingkupnya judulnya apa? Jenjang SD tahun 2023, makanya saya kasih merah karena kita tidak disediakan tema suara demokrasi. Tapi saya tulis saja supaya kita untuk menambah pengetahuan. Ternyata ada tema itu, tapi untuk jenjang SMP sampai SMA dan SMK. Begitu ya. Kemudian yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun, maaf, M-nya kurang M ya. Membangun NKRI. Jadi ini hubungannya dengan teknologi. Saya rasa Bapak Ibu di sini yang kemarin dapat bantuan Chromebook, bisa kita anak-anak diarahkan belajar teknologi, minimal bisa membuat kartu nama di bukunya, pakai Canva, dihias-hias pakai boneka. Anak-anak senang meskipun hanya seperti itu ya. Diajari caranya menyalakan, masuk ke Canva, kemudian membuat yang berhubungan dengan mereka. Biasanya bukunya mereka kan depan beli stiker itu, nanti kita ajari buatnya itu, kasih namanya, kelas, nomor absen, kita printkan sampai jadi produk seperti itu. Kemudian kewirausahaan, nah yang tadi hubungannya dengan kearifan lokal. Setelah keliling-keliling di daerah Bu, kalau di dekat pantai yang jual ikan, nah pelabuhan. Nah, saya mendapatkan ide, ternyata ada sampah yang berguna. Nah dari situ tercetuslah saya proyek kewirausahaan dengan anak-anak. Jadi bisa 2 Bu. Kita jalan-jalan sama anak-anak tadi, masuk ke arifan lokal, keliling ke pengusaha-pengusaha petis, kita lihat itu tadi. Yang terakhir bisa kita masukkan ke tema yang kewirausahaan. Ya, jadi diajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya memulai usaha yang gampang-gampang saja. Seperti itu. Nah, dalam pemilihan tema P5 seperti ini, dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Bapak Ibu hanya perlu melihat yang B saja, karena yang A untuk PAUD, yang C sampai ke bawah bukan untuk SD juga. Kita lihat yang B, poin B, 2-3 proyek dengan tema berbeda di SD, MI, SLB, paket A, bentuk lain yang sederajat. Jadi kalau kita ingin membuat proyek dengan anak-anak, minimal berapa? 2, maksimal 3 proyek. Ibu-ibu jangan khawatir, mosok Bu aku di sini sendirian. Enggak. Proyek ini kita bisa bekerja sama dengan tim yang ada di sekolah. Nanti kalau perencanaan proyek, kita buat tim kecil. Misalnya saya kelas 4, saya minta bantuan kepada ibu guru kelas yang lain. Ya, jadi kalau kelas 4-nya ada paralel, enak. Jadi kita buat proyek bersama dengan tema yang berbeda, bisa. Atau sama-sama proyeknya boleh, kan kita paralel, ya. Seperti itu. Kemudian prinsip apa saja dalam pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada holistik, keseluruhan, yaitu secara utuh dan menyeluruh, tidak terpisah-pisah dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh. Jadi kita pelajari dulu temanya secara utuh itu apa, kemudian kita praktekkan ke anak-anak. Ya, kemudian yang kedua, berpusat pada peserta didik. Sudah tentu IKM maupun K13 selalu dipusatkan kepada peserta didik. Guru hanya menjadi fasilitator. Ini bukan berarti seperti yang dikatakan Bu Lili tadi, tidak kita membiarkan mereka semaunya, tapi hanya kita mengarahkan. Misalnya kita buat LKPD,
kita buat LKPD, lembar kerja peserta didik, kita berikan kepada ketua kelompoknya, kita biarkan, kita jarkan anak-anak itu di pelelangan ikan. Sudah, bawa LKPD-mu, Bu Dela nunggu di titik sini ya. Kamu cari, kamu menemukan apa di sana sesuai dengan tema kewirausahaan atau sesuai dengan tema kearifan lokal. Seperti itu. Misalnya di semester 1 kita ada profesi. Ada kan? Di semester 1 kelas 4 tema apa Bu? Profesi ya, kelas 4 ya. Kelas 5, kelas 4 ada juga kok. Misalnya tentang profesi. Ya kalian apa ya namanya? Anak-anak itu biar berlarian, berhamburan sendiri gitu loh, Bu. Tapi kita tetap memantau dari jauh. Biarkan mereka. Profesi apa tulisan yang ada di situ? Seperti itu. Jadi dibiarkan. Berpusat pada peserta didik. Kita hanya mengarahkan. Kemudian yang selanjutnya kontekstual, prinsip konseptual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata. Jadi kalau bisa, kalau kita ingin menghadirkan apa ya Bu, pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak, kalau bisa yang nyata, ya dudono iki loh, namanya kuli angkut. Di pelelangan ikan itu kan banyak ya kuli angkut. Teman-teman sekalian, sebelum acara kita tutup, hanya apa pesan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, jadikan sesuatu yang modal kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Yang mana tadi sudah disimpulkan, maka kesimpulan itu juga merupakan bagian daripada yang akan kita lakukan demi untuk merubah mindset berpikir, mindset belajar, dan membawa prestasi kepada anak didik kita. Itu karena memang sudah sesuai dengan tahapannya, maka tiba saatnya untuk penutupan ya. Alhamdulillah. Panitia tidak berani sampai pukul 12 ya Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara sharing session terkait percepatan kurikulum telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup bacaan dengan alhamdulillah alamin. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita dan dapat berdampak kepada siswa di sekolah kita masing-masing. Tetap semangat, sampaikan salam kepada keluarga besar di SD masing-masing Ibu. Dan kami selalu panitia penyelenggara pada siang hari ini apabila ada perkataan atau mungkin di dalam penyelenggaraan percepatan kurikulum pada siang hari ini terjadi banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.